Film diawali dengan skin pasar malam atau event di sebuah kota di Amerika Serikat. Diperlihatkan seorang laki-laki paruh baya bernama Charlie Kenton, sebut saja Ken Gapaketuh atau Tut. Diteleponlah dia oleh seseorang yang menagih utang kepada Ken. Sampai puyeng dia karena banyak utangnya dari Jack Bale dan lainnya mungkin. Tiba-tiba datang anak-anak kecil yang ingin melihat robotnya Ken. Jadi Ken ini punya robot bernama Ambus. Lalu diperlihatkan Ambus ke anak-anak kecil itu. Dikeluarkan robot itu dari truk. Saat mau minta foto Ambus, Ken melarang dan meminta bayaran $5. Nah lo bayar guys, bayar. Kencing aja bayarkan ya. Keterlaluan sih. Keterlaluannya minta $5 sama anak kecil. Dan ya ditolaklah jelas sama anak-anak kecil itu, lalu anak-anak itu pergi. Jadi di sini Ken diundang ke event adu banteng. Tapi yang bertanding robot Ken melawan banteng. Dia ditipu katanya bertanding dengan banteng 800 pon. Tapi ternyata bukan banteng 800 pon yang dipertandingkan. Banteng 2000 pon yang disuruh melawan Ambus. Tawar-menawar terjadi. Kesepakatan awal $3.000 lawannya 800 pon. Nah anehnya Ken menaikkan kesepakatan $20.000. Nyatanya dia gak punya uang sama sekali di truknya. Yah pertandingan akan dimulai tapi Ken ini lihat cewek di tribun penonton. Yah cewek itu melihat dengan menggodanya. Bukan pengalih perhatian tapi sepertinya Ken emang tergoda. Terpesona. Pertandingan pun dimulai dan Ambus langsung membanting banteng. Melompati bantengnya menghindari terjangan banteng. Lalu Ambus memukulnya hingga terjatuh sampai Ken pun senang. Banteng tersungkur tapi bangun lagi. Dan Ken pun melirik dan melihat cewek lagi. Tidak memperhatikan robotnya di pertandingan. Saat perhatikan cewek dan Ambus berbalik arah. Tiba-tiba banteng menyerang kakinya. Nah loh kakinya Ambus kena terjangan banteng dan putus deh. Telenyem mamam. Karena cewek godaan pesona wanita. Ken minta menghentikan pertandingan. Tapi Ricky sang komentator tidak mau menghentikannya. Kaki Ambus tersangkut di tanduk banteng. Sampai-sampai dilempar keluar ke tribun penonton. Berdiri dengan satu kaki tidak membuat Ambus bertahan. Diseruduklah sama si banteng dan Ambus pun tumbang. Dan diakhiri dengan tandukan akhir dari banteng yang menghancurkannya. Yah kalahkan gara-gara pesona wanita hahaha. Dan ternyata kaki yang ada di tribun dibawa anak-anak kecil yang di awal diminta $5. Sekarang kebalikannya anak kecil itu minta $5 kalau mau kakinya. Tahu kalahkan bergegas pergi. Lalu dihampiri 2 orang. Dikira mau nagih. Ternyata 2 orang itu memberitahukan kalau mantan pacarnya bernama Caroline Fallon telah meninggal. Dan anaknya namanya Max Kenton butuh hak asuh. Yah katanya Ken usianya 9 tahun tapi yang benar 11 tahun. Sekilas Ken ragu anak itu anaknya atau bukan. 2 orang itu datang bertujuan mengundang Ken untuk hadir di sidang penetapan hak asuh anaknya. Dan Ken dengan truknya pun bergegas pergi kabur dari Ricky. Skin dilanjut ke pengadilan tempat akan dilangsungkan sidang penetapan hak asuh anak. Diperlihatkan Max anak Ken yang sedang menunggu di luar sidang pengadilan. Gak boleh masuk karena anak-anak sih mungkin ya. Dan diperlihatkan juga bibinya Max atau saudaranya Caroline Fallon, ibu dari Max. Namanya Debra, si nenek hot atau nenek-nenek cantik. Kalau lagukan mama-mama muda. Nah kalau ini emang nenek-nenek cantik atau sebut saja Macan lah. Macan adalah mantan cantik. Nah jelas juga suami Debra itu orang kaya sehingga ingin merawat Max. Terutama Debra suka anak kecil seperti Max dan ingin sekali merawatnya. Dia dilarang rawat karena bibinya. Yang berhak rawat adalah Ken ayahnya karena masih ada dan masih hidup. Jadi kalau mau rawat harus ada pernyataan tertulis di pengadilan dari Ken untuk pelepasan hak asuh Max anaknya. Di sisi lain Ken mendapat telepon tawaran kalau mantan juara robot tinju mau dijual. Ken sudah berniat melepas hak asuh Max anaknya. Tapi melihat kalau Debra dan suaminya yang bernama Marvin orang kaya. Max berniat minta uang tebusannya untuk hak asuh anaknya. Nah loh Ken minta $75.000. Marvin bilang kalau akan ke Italia 2 bulan. Sontak Ken langsung menaikkan harganya 100.000. Dan akhirnya mereka sepakat harga itu. Max juga dititip supaya terlihat ada hubungan anak dan ayah.
Uang diberikan 50.000 dulu malam itu juga. Dan sisanya setelah Marvin balik dari Italia. Max juga dikembalikan setelah 2 bulan saat Marvin dan Debra kembali. Deal mereka sepakat. Ken tanda tangan. Dan ditandatangani oleh pihak terkait. Semua dilakukan Marvin untuk nenek macan supaya senang. Asek icik iwir so sweet da pasangan kakek nenek ini. Dan yang pasti Ken juga bersedia membeli robot mantan juara bernama Noisy Boy. Skin dilanjut ke Talet Game tempat Sasana ring tinju tempat tinggal sekaligus tempat latihan Ken. Jadi Ken dulunya adalah petinju. Dan pelatihnya adalah ayah dari pemilik Sasana itu. Yah pemilik Sasana itu adalah cewek. Pacar Ken sekarang namanya sebut saja Beli. Dirayulah Beli sama Ken kalau Beli ini cantik. Nah loh ada Mbak Teteh atau Gek cantik lek ikan. Cantik-cantik sudah ini nanti di filmnya. Beli bingung dari mana cara Ken bayar robot sedangkan robot baru hancur. Tagihan sewa 6.000 tempat gym juga belum dibayar ke Beli. Jadi Ken ini secara gak langsung bayar sewa gym supaya tempat gym milik ayah Beli ini gak dijual. Banyak orang yang mau membeli tempat gym milik Beli. Tapi gak boleh dijual sama Ken. Ken akan bayar sewanya. Dan akhirnya Marvin kasih uang ke Ken. Si nenek macan beri kesempatan Ken bersama Max. Ya sudah tahulah ya Marvin juga gak mau diganggu berdua sama Debra si nenek macan. Mudanya cantik sih guys makanya disebut macan yaitu mantan cantik. Mobilnya aja mobil mewah guys udah jelas Marvin siapa. Lalu Max pun ditinggal bersama Ken. Ternyata Max tahu kalau Marvin beri uang ke Ken. Dikenalkan Max dengan Beli kalau Max anaknya Ken. Dia sedih tahu kalau Ken menjual Max. Marvin kasih uang untuk hak asuh Max. Yah minta jatah dia si anak kecil itu. Emang luar biasa nih bocah tahu aja orang dapat duit. Dijawablah sama Ken kalau uangnya udah habis buat beli robot. Lalu diperlihatkan Ken Beli mengecek robot Noisy Boy sebut saja Boy. Dicoba alat pengenal suara oleh Ken. Tidak bisa dan dikira rusak dan Ken ditipu. Tapi Max mencoba dengan bahasa Jepang ternyata berhasil. Max bisa sedikit bahasa Jepang dari game. Katanya game Jepang sementara yang bagus. Lalu diganti mode bahasa ke bahasa Inggris. Dicoba lagi oleh Ken pakai bahasa Inggris dan bisa. Dan Ken pun buru-buru ikut pertandingan robot. Ya pertandingan itu adalah pertandingan tinju atau pertarungan robot. Saat Ken mau berangkat. Diancam kunci truknya dijatuhkan ke selokan oleh Max. Max ingin ikut dan akhirnya diperbolehkan. Mereka pun berangkat ke tempat tanding robot. Sesampainya di tempat tanding robot, Ken membawa robot Noisy Boy dengan bangga dan sombongnya. Dikasih saran oleh yang punya biar tanding dari bawah dulu. Begitu juga Max juga menyarankan ambil pertandingan dari bawah yang kecil-kecil dulu. Dapat uang dan pulang. Tapi Ken keras kepala langsung ambil pertandingan utama melawan robot Midas. Dan bahkan sampai Max memarahinya karena tanding dengan yang utama. Akhirnya Ken ambil pertunjukan utama melawan Midas dengan bayaran 50.000 kalau menang. Max pun cemberut karena Ken ambil langsung pertandingan utamanya. Padahal Yaan pengen lihat banyak pertandingan dari bawah kan. Akhirnya pertandingan dimulai Noisy Boy lawan Midas. Di awal Ken sempat bangga karena menyerang. Tapi tiba-tiba hal itu berbalik. Midas menyerang balik. Pengendali suara sempat error tapi sepertinya memang perintah Ken yang tidak dimengerti. Ken panik karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena Ken belum hafal betul fungsi dan apa saja yang bisa dilakukan robotnya. Gitu langsung tanding lawan yang berat hadeh. Dihajar habis-habisan tangan Noisy Boy patah. Tak bisa pukul dan hanya menerima serangan bertubi-tubi. Max pun kecewa dengan. Dan akhirnya pukulan terakhir membuat tumbang kepala robot milik Ken dan Midas pun menang. Telenyem mamam. Dan Max ambil perangkat yang tersisa yang masih bisa digunakan. Ken menjual kepala Noisy Boy $400 untuk dipajang di tempat itu. Sampai diceramahi anaknya. Seharusnya memang gak diambil sih dan tidak seharusnya membuang yang tak seharusnya dibuang. Itu bener sih. Mereka pun akhirnya pulang. Tapi mereka berhenti di tengah jalan. Yah ternyata Ken mau mencuri suku cadang robot di tempat penyimpanan barang bekas robot-robot. Gudang atau tempat jual rongsokan entah apa.
Ken mau mencuri dan Max ikut juga. Mereka berdua mencuri onderdil bekas di tempat barang bekas. Ada banyak puing-puing robot bekas di tempat itu. Tinju manusia sudah tidak dipakai lagi. Manusia ingin yang lebih brutal. Biarkan mesin saling bunuh. Lalu Max berdiri di tepi jurang. Dikasih tahu sama Ken supaya hati-hati tapi tiba-tiba. Max jatuh ke jurang. Beruntungnya si bocil Max ini saat mau jatuh bebas ke jurang yang dalam. Dia tersangkut tangan sebuah robot. Hampir saja mamam telenyem. Dan diselamatkan lengan sebuah robot. Akhirnya Max selamat. Tapi, Max percaya kalau robot itu menyelamatkannya sehingga berniat membawa bangkai robot itu pulang. Ken bilang kalau Ken yang menyelamatkannya. Ternyata benar robot masih utuh yang ada di situ. Diminta Ken bantu tapi gak mau. Katanya kalau mau bawa itu robot bawa dan ambil sendiri. Sehingga Sam semalaman harus membongkar dan mengangkut robot bekas yang masih utuh itu ke truk. Sedkit kesal pada Ken. Max pukuli Ken. Lalu Ken dan Max yang lelah setelah mengambil robot pun pulang. Di tempat gym, Billy menyindir Ken karena membawa pulang robot hancur. Yang dibawa pulang hanya sampah dan Billy gak bisa buat robot dari sampah. Dan Ken pun diberitahu kalau dia sudah selesai gak punya apa-apa dan akan bangkrut. Tapi Ken jelasin kalau dia ada sesuatu yang dibawa Max. Dan Billy diminta Ken untuk melihatnya. Dibilangnya mungkin bisa dapat uang dengan mengajak robotnya untuk berlatih dengan robot lain. Dan Max pun bilang kalau itu robotnya. Tapi Ken bilang suku cadang di dalam robot Max milik Ken. Robot itu pun bisa nyala. Max terkejut dan takjub. Dan anehnya ada fungsi meniru. Dijelaskan sedikit kepada Max oleh Billy kalau seperti mengendalikan video game. Lalu Max memandikan robotnya. Dan Max meminta Ken untuk mengikutkan dalam ajang tinju robot. Dijelaskan Ken kalau robot Max yang namanya Atom itu hanya robot latihan. Diremehkan oleh Ken kalau dia hanya robot untuk latihan. Billy pun jelasin bisa jual suku cadangnya. Dibilang Ken kalau ikut pertarungan bikin Max kencing berdiri. Dan hal yang tidak diduga Max minta maka berikan Max dan Atom itu bertanding. Billy pun hanya melihat heran dan tersenyum dengan tekad dan keras kepalanya Max. Ya seperti Ken bapaknya sih. Billy hanya menyindir terkejut ke hahaha. Malamnya Max ajak jalan-jalan robotnya dengan mode meniru tentunya. Sampai diajaknya bicara tuh robot. Esok paginya Max tanya ke Billy tentang Ken. Diceritakan kalau Ken tangkas kuat pantang menyerah dan tak kenal rasa takut. Juga diperlihatkan artikel koran saat itu juga. Ken emang tak kenal menyerah saat lawan tinju juara dunia Ken menghabisinya. Ken seperti hantu tak terlihat oleh lawannya. Nah saat itu juga pun Billy terpesona karena Ken sangat menawan. Disengkut dan dipotong pembicaraan oleh Ken. Namun hasil akhirnya tetap Ken kalah poin di ronde 12. Lalu Ken mengajak Max untuk pergi ke pertandingan tinju robot. Ya Billy pun akhirnya menyukai Max. Ya mungkin dalam film ini sosoknya cerdas juga lucu dan gampang akrab sama Billy. Ken dan Max akan pergi ke Atlanta untuk cari duit ya entah tanding atau minjem atau cari rekanan. Saat malam itu juga Ken dan Max pergi menuju Atlanta. Di perjalanan Max pun termenung melihat ke langit. Dan tibalah di arena ajang tinju dunia robot. Ada robot namanya Zeus yang menjadi juara dunia robot. Max terpesona datang ke arena kejuaraan dunia tinju robot. Max ditinggal sebentar sementara Ken mau cari temannya. Lalu datang sang juara mau lewat. Ia diperlihatkan inilah yang mendanai sang juara robot si Zeus. Sebenarnya ayahnya sih. Namanya Farah Lemkova sebut saja Farah. Tapi yang menghandle robotnya adalah Tex Maxido sebut saja Poltak. Ya ditunjukkan juga si Poltak ini. Dia jenius penyendiri sampai dibilang anak ajaib. Dan sejarah perancang terpenting dalam dunia robot tinju dunia. Ditanya soal Zeus apakah ciptaan terhebatnya. Diceritakan Poltak kalau Zeus berkembang konstan dalam pertarungan. Dan adaptif. Mengenali pola menulis ulang kode bertarungnya secara instan. Max pun terpesona melihatnya. Max melihat Zeus saat lewat. Dan begitu juga Zeus melihat Max saat lewat.
Max pun dikasih sapu tangan bergambar logo Zeus. Tentu anak-anak sukalah ya kalau dikasih barang idolanya. Sementara Ken minjam uang tapi tidak boleh temannya karena Ken adalah petaruh yang buruk. Dan dikasih tahu ada pertandingan di kebun binatang dan Ken bisa ikut tanding di kebun binatang sama Max. Kemudian Ken kembali ke Max dan Max pun cerita soal yang dilihatnya sama Zeus. Ken meremehkan Max kalau Max bukan bagian di tinju robot. Dan Max pun menantang berikan pertandingan maka Max akan buktikan. Dan Ken pun memberikan pertandingan di kebun binatang yang ditawarkan tadi hehehe. Keesokan harinya Max sudah mengajari robotnya program gerakan penirunya dan menyesuaikan dengan pengendalinya. Dan sampailah di kebun binatang. Ken masih meremehkan Max kalau hanya akan menghancurkan robotnya. Atom akan melawan robot Kingpin bernama Metro. Tawaran awal $100 untuk 2 menit tapi Max nawar 500 untuk 2 ronde. Dan Kingpin meremehkan bahkan gak akan bertahan 1 ronde. Akhirnya kesepakatan jika bertahan 1 ronde akan diberikan $1.000. Deal akhirnya mereka sepakat. Ken tetap merayu harusnya ambil $100 saja tapi Max tetap yakin dapat $1.000. Ken dan Max masuk ke arena. Ramai sudah penontonnya. Max persiapkan robotnya. Dia tak mau dibantu Ken. Dia bilang bisa sendiri karena atom robotnya. Pertandingan dimulai. Ken meneriaki Max kalau jangan lihat atom tapi lihat musuhnya. Musuhnya punya kecepatan dan harus dihindarinya. Robot Max si Atom memang tahan pukul. Dan Atom pun sempat terjatuh hampir tidak mau berdiri lagi. Dan akhirnya berdiri lagi. Waktu terus berjalan dan sudah lewat 1 menit. Max dapat $1.000. Tapi hal yang tak dapat disangka. Max menyetujui tawaran untuk menggandakan dan melanjutkan pertandingan. Sama-sama perlu uangnya dikatakan Max maka dari itu ayo bekerja. Diinjaknya Atom oleh Metro tapi gak kena. Dan kemudian, bam telenyem mamam. Metro kena pukulan Atom. Ken pun terkejut. Dan Metro memukul kepalanya sendiri dan sepertinya gagal sistem. Kingpin pun kecewa. Akhirnya Metro tumbang. Dihitunglah dan akhirnya Metro kalah. Max menang Ken pun juga senang. Kemudian dibayarlah mereka oleh Kingpin atas kemenangannya. Dan sebelum keluar, Max dan Ken mendapat tawaran pertandingan lain dan mereka pun menerimanya. Lanjut Max dan Ken istirahat di motel. Ken telepon Beli memberitahukan kalau robot Max menang. Sementara itu Max berkutat dengan komputernya. Max perbaiki dan program robotnya. Lalu di pagi harinya, Max menari dengan robotnya dengan mode penirunya. Ken terkesan gerakan Max dan Atom. Max begadang untuk melakukan hal luar biasa jika berfungsi. Pasang pengendali dari robot ambus dan pengenal suara noisy bow ke Atom. Katanya berhasil dan dibilang Ken pintar kalau Max bilang ini jenius ya sudahlah terserah mereka. Ya cerdas sih emang si anak ini. Max menawari Ken untuk mengajari Atom tinju. Dan Max yang mengatur programnya. Max menolak karena sudah tidak bertinju lagi. Ken minta Max saat pertandingan Sabtu sebelum masuk ring Max harus menari sama robotnya. Max menolak karena tak mau menari di kerumunan orang. Tapi dijelaskan Ken kalau hanya pertunjukan. Max gak punya robot tapi punya bakat ditambah kebanyakan orang-orang suka anak kecil. Max mau melakukan dengan syarat. Ken ajari bertinju robotnya dan Max akan mau menari di panggung. Dan mereka setuju. Pagi-pagi Ken bangun dan hal yang sudah tidak lama dilakukannya. Serasa dingin tentunya dan perlu peregangan otot. Dia jerinya tapi ya begitulah robot gak kehabisan nafas dan tak capek. Tapi Ken kecapean. Lalu di awal pertandingan Max menari bersama robotnya. Ken dan Max kerjasama atur program robotnya. Ya akhirnya Atom menang dalam pertandingan. Uang kemenangan dalam pertandingan pun mengalir deras. Ikut pertandingan lagi dalam pertandingan lain. Atom menang lagi dan cuan pun mengalir deras ke mereka berdua. Pertandingan demi pertandingan dilaluinya dengan kemenangan. Max dan robotnya pun viral menjadi bahan perbincangan. Beli juga mendengar radio info tersebut. Begitu juga Max dan Ken di mobil. Mereka senang. Dan banyak ucapan selamat. Tapi hal yang tidak dapat diduga.
Max dan Ken mendapat tawaran untuk pertandingan tinju robot dunia. Yah di Detroit Rabu malam dan itu merupakan pertandingan kejuaraan tinju robot dunia. Dibilang sama promotor apa siap. Tentu mereka senang dan siap untuk pertunjukannya. Tibalah di pertandingan tinju robot dunia WRB di Detroit. Max sementara setting dan persiapkan robotnya untuk bertanding. Sedangkan Ken menasehati Max. Terlihat Ken cukup tegang. Dan memang semasa hidupnya diperjuangkan untuk sampai di tempat ini. Max hanya tersenyum sambil persiapkan robotnya. Dan kemudian hal yang terduga. Max dan Ken diundang ke ruangan Zeus untuk menemui Farah dan Poltak. Atom sendirian melihat dirinya di cermin. Dan mereka pun bertemu. Setelah perkenalan mereka disuruh duduk. Lalu tanpa banyak cakap. Farah langsung bilang kalau Far ingin membeli robot Max. Yah Atom mau dibeli Far dan tim Zeus. Rencananya untuk digunakan robot latihan Zeus. Mau dibeli 200.000 guys. Nah loh sambil pose seksinya Farah nawar ke si bocil Max dan Ken. Ken sih langsung mengiyakan. Tapi Max langsung menolak. Dan diberikan waktu untuk berpikir juga untuk Max dan Ken. Diberikan waktu 15 menit sebelum pertandingan WRB dimulai. Penawaran akan berlaku sampai bel pertandingan dibunyikan. Dan dipastikan dengan tegas oleh Max kalau Atom gak bakal dijual. Ya iyalah Max perjuangin dapetinnya. Bukan soal uang tapi chemistry sama si Atom dan Max sepertinya. Ken pun hanya tersenyum mendengarnya dan minta Farah beri waktu untuk memikirkannya. Dijelaskan Max kalau Atom itu berbeda dengan robot lain. Makanya Farah dan Zeus mau beli karena mereka takut. Pembukaan dibuka oleh presenter terkenal di pertandingan tinju guys. Twin City robot lawannya masuk dilihatin kecanggihan teknologi mereka juga. Dan diikuti Max yang menari sama robotnya semua penonton sorak-sorai. Farah dan Poltak melihat dari rooftop ruangan mereka dengan sedikit cemas karena tidak menerima tawaran mereka. Ken pesimis tapi Max optimis karena yakin Atom bisa mengalahkannya. Disindir Ken bahwa robot lawan alat pengendalinya pakai layar dan mesin canggih sedangkan Atom pakai alat pengendali tangan. Ken kasih tahu ke Max kalau mereka harus cerdas sabar dan berdoa itu kuncinya. Karena memang bukan levelnya tanding di WRB dengan alat canggih. Diperlihatkan Twin City yang sudah bersiap. Begitu juga Atom Sipa bertanding. Dan pertandingan pun dimulai. Atom dihajar dan diserang tanpa ampun. Sementara Ken cari kelemahan lawannya. Dan Ken pun tahu kelemahannya. Lalu Atom akhirnya menyerang balik. Di sisi lain Beli yang sedang nobar di bar pun ikut histeris melihatnya. Sampai ada kegagalan sistem tim lawan, UN panik. Lawan pun tumbang dan tak bisa bangun lagi. Atom menang. Ken dan Max senang sekali. Sementara itu Farah dan Poltak mencureng. Ya saling pandang mereka. Kan. Udah dibilang kenapa robot itu harus dibeli. Mereka pun sebel huf beut deh. Bagaimana kemana ke Priben? Mereka menang dalam waktu kurang dari 2 menit. Gembira bukan kepalang si Max sampai naik sudut ring. Dan tiba-tiba, Max ambil mix presenter. Bercakap pula dia. Tahu gak yang dibilang? Dia nyindir dan hujat Farah dan Poltak. Hahaha. Dibilang kepada gadis dengan menyebut nama. Jangan sebut Bunga ya. Panggil Farah. Mereka senyum sinis dan Poltak pun melihat ekspresi Farah. Max bilang lebih baik gunakan uang untuk perbaiki olahraga WRB daripada buat beli Atom. Telenyem mamam sindiran keras. Penonton pun sorak-sorai mendukung Max yang menyindir Farah. Dan finalnya hal yang paling tak diduga. Dikatakan Max kalau Max mau nantang Zeus kapan saja dan di mana saja. Mikrofon pun direbutkan dibilang sudah-sudah. Lalu Max ke sudut ring menyuarakan robotnya Atom. Dapat cuan mereka dari hasil pertandingannya. Max bilang ke Ken kenapa gak mau jual. Akhirnya Ken pun setuju oke tidak dijual. Lalu saat mau pulang ketemu Ricky yang di awal tanding robot sama banteng. Ricky tagih hutang. Dan dihajarlah Ken. Dan diambil uangnya. Ya pengecutnya si Ricky ini udah keroyok dan mukul di hadapan anak kecil lagi. Setidaknya sudah pengecut keroyokan ya jangan di depan anaknya. Selesaikan berdua di belakang. Habis babak belur ya udah selesai next dilanjut lagi kapan-kapan.
Kek anak pengecut bocil-bocil tawuran. Sebaiknya jangan ditiru, tak baik juga untuk anak. Psikologi pengecut maklumlah juga namanya juga film. Dan memang ada sisi baik dan buruknya dalam film tergantung yang menilai. Semua punya style dan penilaian masing-masing. Kisah dilanjut di sebuah mall. Ternyata Ken janjian kembalikan Max. Ketemu mereka. Max masih ingin ikut Ken ayahnya. Tapi sudah terlanjur diberikan hak asuhnya. Dan Ken udah berjanji sama Marvin yang kayak Robocop ini. Pemeran Robocop mungkin ya. Nah ya pasti ketemu sama nenek macan lagi. Mantan cantik. Max mohon suayaya gak dikembalikan dulu. Max memelas memohon ke Ken. Dan memohon lagi dengan sedih. Secara hubungan anak dan seorang ayah di sini udah terjalin. Bodohnya peran Ken ini memang dalam film gegabah dan petaruh yang buruk memang. Makanya menyesal di kemudian. Ya kembali demi kebaikan Max, akhirnya Max dikembalikan ke bibinya. Secara orang kaya dan akan mencukupi kebutuhannya. Saling meyakinkan dan saling bertatap muka mereka. Sebenarnya sepertinya sama-sama sukar melepas, tapi udah kemana lagi. Nasi udah jadi bubur. Karena Marvin dan Debra punya hak asuhnya. Dan diberikan uang sisa pembayarannya. Tapi Ken menolak. Ya karena merasa bersalah. Dan di sisi lain sebenarnya menyesal telah melepas anaknya untuk diasuh bibinya. Gegabah sih. Dan anak dijual-jual. Kena batunya kan. Max udah mau bicara lagi dan mengamasi barang-barangnya di truk. Pesan Max hanya supaya Ken mau bertanding untuk Max. Hanya itu, gak ada lain. Lalu Ken pulang dan sesekali termenung. Isi bahan bakar juga agak melamun. Nyetir mobil sambil teringat Max. Dan Ken pun pulang ke Beli. Dipeluklah Beli di kamar yang sedang tidur. Yah gak tahu pakai lanjut gak. Lanjut apa tahu hehe. Dan mereka ngobrol di atap rumah dan gamenya. Sempat lihat luka Ken abis dihajar Ricky dan kawan-kawannya. Berdua dengan Ken Beli bercerita. Kenapa balikin Max? Ken bilang demi kebaikan. Tapi Beli bilang apa Ken gak lihat cara dia melihat ke Ken. Ya seperti Beli lihat ayahnya. Itu hal beda. Ayah Beli istimewa tapi Ken kan beda. Ken bilang mengacau tapi ya memang sih. Tahu emang namanya juga film. Mungkin ada juga di kehidupan nyata yang gak tahu di mana. Ken bilang tidak ada saat Max lahir. Beli pun sampai bilang lebih baik tidak ada daripada ada tapi menyakitkan. Ya Beli pun sangat menggoda. Lalu mereka pun ciuman. Ehem icik-icik ehem. Icik iwir hem menyak. Nyoh-nyoh. Nah kelamutan kan. Sampai Beli mau nambah lagi. Belum puas ingin lanjut. Sepertinya Ken sedikit nahan takut lanjut mungkin ya. Filmnya belum habis masih ada. Ternyata Ken buru-buru pergi. Lah sayang sekali. Tapi ya itu filmnya ada anak kecilnya guys. Mungkin ditonton anak kecil juga guys. Jadi tahan dulu untuk yang lain saja. Yah dan mereka ciuman lagi ehem icik iwir. Icik-icik ehem sudah pokoknya mantap. Kelamutan sudah mereka nyam-nyam. Lalu Ken pergi lagi. Selanjutnya Skin dilanjut Max ke rumah Debra di Nenek Macan. Ketemu langsung Max yang membuka pintu. Ya dirasa Max bahwa Ken buang Max. Tapi ya memang itu yang dilakukannya. Lalu muncul Nenek Macan. Ditegur oleh Nenek Macan kalau Ken gak punya hak. Karena Debra punya hak asuh. Ken jelasin kalau dia mau melakukan hal benar. Max sudah tidur di rak truk dan itu bukan hal baik dan berbahaya. Makanya mau minta maaf. Nenek Macan tuanya kayak gini gimana mudahnya kan? Ken paham kalau dia terlambat bilang maaf dan terlambat paham. Membantu dalam masa sulit tidak dapat dilakukan Ken saat Max bersama ibunya. Tapi yaitu Ken ini bukan pembicara dan pengungkap perasaan yang baik makanya bertele-tele gak jelas-jelasinnya ke Max. Tapi ibunya keren ya benar karena bibinya aja cantik kan. Dan dijelaskan ke Max kalau mau Max bisa bertarung. Max terkesima. Dan datang juga Atom sudah di depan rumahnya. Dan hal yang tak dapat disangka. Max mendapatkan pertarungan melawan Zeus juara tinju robot dunia.
Menawar Debra supaya mengizinkannya. Semalam aja sih Ken nawar. Dan akhirnya Debra pun setuju dan yang pasti Debra juga pasti nonton. Orang kaya pasti tempatnya VVIP lah ya. Disampaikan ke Max kalau mungkin akan kalah tapi akan dilawan dengan berani. Kembali ke WRB. Zeus dan timnya jadi omongan. Baik media dan presenter. Karena menurutnya menerima pertandingan rendahan melawan Atom. Katanya Zeus dan timnya sudah tidak punya urat malu. Poltak pun dibuat ketar-ketir dan harus jelasin ke media berulang-ulang. Dibilang sama komentar kalau tantangan kepada Zeus bagaikan virus di masyarakat. Sang juara dari tempat sampah melakukan hal luar biasa sampai bisa menantang Zeus. Max sekarang pesimis sedangkan Ken yang optimis. Max bilang gak mungkin menang. Tapi Ken bilang lihat saja nanti. Di luar arena bandar sedang buka taruhan. Dan ada juga Ricky mau taruhan besar untuk kemenangan Zeus di ronde 1. $100.000. Wow kan? Dan bandar pun hanya tersenyum. Di kejauhan. Beli juga datang lihat langsung di arena. Saling pandang Ken dan Beli. Sang juara datang. Intro. Lalu masuk mendekat ring. Tahu tidak apa yang dilakukan? Zeus lompat masuk ringnya. Gila emang robot ini teknologinya. Ken pun keder dan ketar-ketir lihat lawannya. Nenek macan Debra dan Marvin juga datang. Dan presenter tinju legendaris pun membacakan aturan dan bersiap memulai pertandingan. Pertandingan pun dimulai. Yah pada saat pertama sekali pukulan. Pukulan pertama Zeus membuat Atom langsung tumbang dan mesin mati. Telenya mamam emang langsung wasit masuk lapangan menghitung. Sempat sedikit senang Ricky. Di sisi lain Beli menyemangati supaya bangun. Begitu juga Ken. Dan akhirnya Atom pun bangun bangkit lagi. Dipukul oleh Zeus lagi dan Atom pun tumbang lagi dengan pukulan kedua Zeus. Ken sempat ketakutan dan Ricky senang. Beli dan Max mengharap Atom bangun lagi. Dan Atom kembali berdiri lagi. Sementara pengendali Zeus juga sangat tegang dalam pertandingan. Diserang tanpa ampun dan Atom hanya bisa bertahan dan berlindung melindungi diri. Bahkan saat terdesak ke pojok pun. Atom tidak diberi kesempatan. Akan keluar dari pojok dilempar balik oleh Zeus ke pojokan. Zeus kasih pukulan penghancur. Atom tetap bertahan melindungi diri. Tak ada ampun dirangkul dikembalikan ke pojokan lagi oleh Zeus. Dan dipukul lagi Atom sampai tumbang. Farah dan Poltak senyum senang di pinggir arena. Sementara Atom belum berdiri. Sudah terjatuh ketiga kalinya. Dan dengan teriakan Max, mesin Atom kembali menyala. Dan Atom bangkit lagi untuk ketiga kalinya. Kemudian Atom sempat mendapat momen menyerang. Namun setelah beberapa serangan, Atom diserang lagi oleh Zeus. Tak menyerah Atom menyerang lagi dan Zeus tertegun dengan pukulan Atom. Kini Atom menyerang membabi buta. Semua semangat kegirangan. Mendukung Atom mengalahkan Zeus. Atom mendominasi. Namun setelah itu balik lagi Zeus yang menyerang. Jual beli serangan. Zeus dibuat kewalahan menghadapi Atom karena tidak mudah dikalahkan. Sampai akan berakhir bel Zeus akan mengeksekusi menghancurkan Atom. Tapi beruntung bel berbunyi sehingga Zeus dan Atom kembali ke sudut. Betapa beruntungnya Atom gak jadi kalah. Hampir saja. Mereka akan mendapatkan ronde 2. Penonton pun riuh bersemangat melihat pertandingannya. Sementara itu di tribun penonton bangku Ricky yang bertaruh besar. Ricky mau kabur. Tapi dihadang di sebelah kiri. Begitu juga di sebelah kanannya. Akhirnya Ricky menyerah dan ikut bandar keluar. Sementara itu Farah dan Poltak sedikit khawatir. Tapi Poltak jelakan tenang saja. Konyolnya saat ditanya Farah selanjutnya apa. Dan jawaban Poltak simpel saja yakni ronde 2 selanjutnya hahaha konyol memang. Upruklah dia seround lewat pakai baju khas robot. Dan Zeus ternyata mungkin juga bertaruh untuk kemenangan satu ronde. Kalah besar tim Zeus. Robot kecil Atom bagaikan kaleng dilempar-lempar Zeus dalam ring. Baku hantam mereka jual beli serangan. Tapi Zeus yang mendominasi. Baja hancurkan baja. Besi hancurkan besi.
Penonton riuh melihat dua robot saling bunuh. Sampai ronde 4 pun Atom tetap bertahan. Satu pukulan Zeus di pertengahan ronde 4 membuat Atom terhuyung-huyung linglung. Dan Zeus terus menyerang. Kendali suara Atom ternyata ada masalah dan rusak. Atom tidak mendengar perintah Ken lagi. Beruntung bel pun berbunyi. Lalu karena terdesak, Max matikan pengendali suaranya. Tapi Atom masih punya mode peniru. Atom bisa bergerak lebih cepat tanpa pengendali suara. Mode peniru masih bekerja. Oleh karena itu Max minta Ken bertinju di luar lapangan melawan Zeus. Tim Zeus ketakutan. Kata Max, Farah terlihat marah dan seakan mau merobek dirinya sendiri. Atom spesial dan Atom bisa melakukan hal yang tak bisa dilakukan robot lain. Sempat menolak. Dirayu oleh Max. Max merayu dan memelas. Ya jelas tidak ada acara lain. Tapi akhirnya Ken mau melakukannya. Jadi dalam ronde 5 ini secara tidak langsung Ken adalah yang melawan Zeus. Ken memberitahu Atom. Dan Tom diminta mendengarkan dan mengikuti Ken. Max pun senyum-senyum tertawa saja melihatnya. Di luar ring, Ken memeragakan tinju. Mengitari ring dan melakukan yang harus diikuti oleh Atom di dalam ring. Ya satu bogeman ke Zeus dari Atom. Ken melakukan tinju di luar ring. Diikuti Atom di dalam ring. Secara tidak langsung Ken lawan Zeus di ronde terakhir. Atom diserang habis-habisan. Tapi Ken dan Atom tetap bertahan dan hanya melindungi diri. Max minta menyerang. Tapi Ken bilang belum waktunya. Begitu juga Billy bilang belum waktunya menyerang. Zeus marah dan ingin segera mengakhiri pertandingan. Tapi ternyata Ken menunggu Zeus yang sudah mulai kelelahan. Zeus mulai kehabisan tenaga. Itu yang diharapkan Ken. Dan semakin diajaknya Zeus. Zeus menambah kekuatan turbo. Sementara Atom tetap bertahan melindungi diri. Sementara Zeus terus kehabisan kekuatan. Karena Ken juga masih menunggu dan memang belum waktunya menyerang. Billy pun sudah tahu belum waktunya menyerang. Zeus pakai piston nitro dan Atom pun terpojok. Dan Farah melirik Poltak dengan kedipan matanya. Wiu asek-asek. Icik iwir icik ehem. Tapi penonton mendukung Atom dan menyuarakan Atom. Tapi memang belum waktunya menyerang. Mereka tetap sabar. Dan kemudian, ternyata tiba-tiba pukulan piston Zeus melemah. Pusat tenaga Zeus habis. Poltak tegang. Dan tim Zeus pun juga. Dan tibalah saatnya Ken menyerang. Yeah. Bam. Boom. Pukulan telak ke Zeus dan dibarengi serangan bertubi-tubi dari Atom. Atom memegang kendali. Zeus tanpa ampun diserang Atom. Semua penonton semangat. Max pun teriak kegirangan. Begitu juga dengan Billy. Debra, Nenek Macan dan Marvin juga. Semua penonton semangat. Di sisi lain Farah tegang panik. Poltak diminta lakukan sesuatu. Akhirnya Poltak ambil alih kendali. Kendali diatur manual. Poltak kendalikan sendiri robotnya. Jadi di sini Poltak lawan Ken. Bertarung mereka sendiri-sendiri. Sempat mengelak tapi Ken dan Atom tak memberi ampun. Tinju terbang melayang bam. Zeus mencoba merangkul Atom mencoba tetap berdiri. Tak ada ampun Atom sekarang menyerang Zeus. Melihat Ken bertinju lagi. Max terpesona dan terharu sampai menangis. Begitu juga dengan Billy pun terpesona dan terharu sampai menangis. Mewek deh si Max. Nangis karena terharu dan di sisi lain bangga lihat ayahnya. Termasuk Billy juga terharu dan bangga teringat Ken saat masih bertinju. Ken terus hajar Zeus tanpa ampun. Sementara Max menangis. Billy juga menangis melihat perjuangan Ken di tepi ring arena tinju. Dan pukulan keras. Akhirnya Zeus tumbang jatuh. Sejarah besar menumbangkan Zeus. Perjuangan memukau dari Atom robot dari rakyat. Ditunjukkan kekuatan hati yang istimewa dari Atom. Zeus berdiri lagi. Tapi itu. Ken dan Atom langsung menyerang lagi. Tak ada ampun. Poltak marah-marah tak jelas. Zeus tak berkutik. Diserang habis-habisan. Saat akan mengeksekusi akhir untuk menghancurkan Zeus. Tiba-tiba bel berbunyi. Dan pertandingan berakhir.
Zeus terselamatkan oleh Bel. Poltak meninju layar kontrol Zeus. Marah-marah dia terlihat sifat temperamen aslinya. Yah. Zeus kalah secara materi. Tinggal tunggu penghitungan juri. Beli langsung cium nyosorken. Kenyak dah. Nilai tipis selisih 1 poin. Tapi kemenangan tetap milik Zeus masih. Secara mendominasi pertandingan dan juara juga wasitnya dikasih doi lah guys tentunya. Farah diwawancara dibilang kalah pertarungan tapi menang angka. Sedikit marah sepertinya. Kesal dan kecewa. Berdalih dengan hasil bahwa hasil masih sesuai yang diharapkan. Masih tetap sombongnya hehehe. Sedangkan Poltak. No comment atau tidak ada komentar. Dan langsung cabut pergi. Dan kemudian Max diwawancara. Dibilangnya kalau Atom juara rakyat. Dengan santainya Max bilang terdengar bagus untuk Max. Bolehlah. Lalu kemudian Max menghampiri Ken ayahnya. Dan Max memanggil Ken dengan sebutan ayah. Terharukan. Yah menang happy end SAD ending. Terharu dengan hubungan ayah dan anak dalam film ini. Sama-sama ingin ungkapkan kata-kata dari hati. Tapi Max bilang rahasiamu aman bersamanya. Mereka merayakan kemenangan bersama. Max diangkat oleh ayahnya. Dan tak lupa beli cantik juga. Dan film pun berakhir dengan selebrasi kemenangan mereka. Film yang cukup bagus. Gak tahu juga apakah ada kelanjutannya atau tidak karena endingnya masih potensi untuk dilanjutkan sih. Semua hal sisi baik dan buruknya tergantung yang nonton. Jadi stay on the line. Cekidot Markidot. Subscribe. Share, like, komen. Terima kasih sudah menonton.